Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Arsaputra dengan NPM 2311031148 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Laboratorium Komputer Perpajakan yang diampu oleh Ibu Niken Kusumawardani, SE MSc AKCA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Prosedur Pengisian ESPT Formulir 1770. Pada bagian pertama yaitu pendahuluan terdapat pengertian SPT 1770, yaitu SPT 1770 merupakan formulir surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha, pekerjaan bebas, atau sumber penghasilan lebih dari satu. Tujuan dari pengisian formulir ini adalah untuk melaporkan seluruh penghasilan, biaya, serta pajak yang telah dibayarkan selama 1 tahun pajak. Formulir ini wajib diisi oleh individu yang memperoleh pendapatan di luar gaji tetap, seperti pengusaha, tenaga profesional, maupun pekerja lepas. Lalu yang selanjutnya, yaitu siapa yang wajib menggunakan formulir 1770. Yaitu yang pertama, memiliki usaha sendiri atau wirausaha. Lalu yang kedua, memiliki pekerjaan bebas seperti dokter, akuntan, notaris, arsitek, konsultan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu memiliki penghasilan dari beberapa pemberi kerja. Yang keempat, memiliki penghasilan lain seperti sewa, bunga, dividen, atau keuntungan penjualan aset. Lalu yang terakhir, yaitu memiliki penghasilan luar negeri. Kemudian ada pun fungsi formulir ESPT 1770, yaitu yang pertama, mengisi SPT tahunan secara digital atau tanpa formulir kertas. Menghitung otomatis jumlah pajak terutang atau lebih bayar. Yang ketiga, mengimpor data dari aplikasi pembukuan. Yang keempat, mencetak laporan SPT dan bukti pelaporannya. Dan yang terakhir, menyimpan arsip laporan secara elektronik. Selanjutnya, ada kelebihan formulir ESPT 1770, yaitu yang pertama mengurangi kesalahan hitung manual, yang kedua praktis dan hemat waktu, data tersimpan secara digital dan mudah ditelusuri, dan yang terakhir dapat digunakan berulang untuk setiap tahun pajak. Lalu, pada bagian kedua terdapat soal kasus ESPT 1770. Dengan soalnya sebagai berikut. Selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil kerja saya pada hasil soal kasus sebelumnya yang telah dikerjakan oleh saya bersama kelompok saya yaitu kelompok 4. Pada lampiran keempat terdapat bagian A yaitu harta pada akhir tahun. Di sini terdapat kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Kita dapat menambahkan harta pada akhir tahun pada bagian di sini. Pada bagian A di sini terdapat 5 kode harta serta nama harta, yaitu yang pertama ada tanah, lalu yang kedua ada rumah, yang ketiga ada mobil Brio, keempat ada mobil Avanza, yang selanjutnya atau yang terakhir terdapat mobil Kijang Innova. Dengan jumlah pada bagian A yaitu sebesar 1.619.000.000. Lalu pada bagian B yaitu kewajiban atau hutang pada akhir tahun, yaitu terdapat 1 hutang bank dengan nama pemberi pinjaman yaitu PT BNI 46 Cabang Jambi dengan alamat Jalan Dr. Sutomo dengan tahun peminjaman 2019 sebesar 120 juta.
Pada bagian C terdapat daftar susunan anggota keluarga dikarenakan Ibu Yulianti telah menjadi janda dan kedua anak beliau telah mendapatkan pekerjaan, maka di sini tidak diisi. Lalu yang selanjutnya terdapat lampiran ketiga dengan bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Di sini terdapat penjualan saham di Bursa Efek sebesar 50 juta dengan PPh terutang sebesar 50.000. Lalu ada hadiah undian sebesar 300 juta dengan PPh terhutang sebesar 75 juta. Lalu yang terakhir ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final sebesar 540 juta dengan PPh terhutang 2.700.000, yaitu dengan jumlah 1 sampai dengan 16, yaitu sebesar 77.750.000 pada bagian PPh terutang. Lalu selanjutnya pada bagian B yang tidak termasuk objek pajak. Dikosongkan karena tidak terdapat pada soal kasus sebelumnya. Bagian C penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah dikarenakan suami dari Ibu Yulianti telah meninggal, maka di sini dikosongkan. Lalu yang selanjutnya pada lampiran kedua terdapat bagian A yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Yaitu di sini terdapat satu yaitu dengan nama pemotong atau pemungut pajak yaitu RSUD dengan NPWP sekian, bukti pemotongan dengan nomor sekian, dengan tanggal sekian, dengan jenis pajak atau PPh pasal yaitu dengan pasal 21 sebesar Rp3.290.100. Lalu yang selanjutnya terdapat pada lampiran 1 yang tidak diisi karena bagian A yaitu penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Lalu yang selanjutnya pada bagian B pada lampiran 1 yang dilanjutkan dari lampiran kedua yaitu penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, yaitu dari dagang sebesar 540 juta dengan norma 25% dengan penghasilan neto sebesar 135 juta. Lalu bagian C penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yaitu terdapat satu dengan nama pemberi kerja yaitu RSUD, penghasilan bruto sebesar Rp126.945.896, pengurangan penghasilan bruto yaitu sebesar Rp10.711.304 dengan penghasilan itu sebesar Rp115.934.592. Lalu pada bagian D penghasilan dalam negeri lainnya tidak terdapat. Lalu yang selanjutnya bagian terakhir yaitu SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dengan NPM dan nama wajib pajak yaitu Ibu Yulianti dengan jenis atau usaha pekerjaan bebas yaitu pegawai negeri sipil dengan status kewajiban perpajakan suami istri yaitu KK. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas sebesar 135 juta. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sebesar 115.934.592 rupiah. Penghasilan neto dalam negeri lainnya yaitu 0. Penghasilan neto luar negeri 0. Jumlah penghasilan neto ditambahkan dari bagian 1 sampai bagian 4 yaitu sebesar 250.934.592 rupiah. Selanjutnya jumlah penghasilan sebesar 250.934.000 rupiah
rupiah. Lalu yang ke-8 terdapat kompensasi kerugian rupiah. 9 jumlah penghasilan itu setelah kompensasi kerugian 7. Pada bagian 7 dikurangi bagian 8 yaitu sebesar Rp250.934.592. Penghasilan tidak kena pajak dengan sifat TK0 yaitu sebesar 54 juta, yang berarti penghasilan kena pajaknya sebesar 196.934.000. PPh terhutang sebesar 23.540.100 rupiah. Jumlah PPh terhutang adalah 23.540.100 rupiah. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah sebesar 3.290.100 rupiah. Dengan PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 20.250.000. Pada bagian 14 dikurangi dengan bagian 15, yaitu 23.540.100 rupiah dikurangi dengan 3.290.100 rupiah, yang menjadi hasil akhirnya adalah 20.250.000. Baik, itulah hasil dari pekerjaan saya pada formulir ESPT 1770. Yang selanjutnya di sini terdapat daftar pustaka dari Halawa tahun 2024 dengan judul Penerapan Pelaporan Pajak SPT Orang Pribadi menggunakan e-filing pada KP2KP Gunung Sitoli. Lalu yang kedua terdapat Berlian dan Hospitality dengan judul fitur program pengungkapan sukarela DJP online dalam penyelesaian SP2DK CV Dasara Klien Umara Tax Consulting. Lalu yang ketiga dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tahun 2024. Yang keempat terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Lalu selanjutnya ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2023. Dan yang terakhir dari DJP tahun 2004, pengisian SPT 1770S dan tata cara pelaporan pajak secara elektronik di Jakarta. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.